Apaan itu? Oh, cimol ya. Biasanya kalau digoreng meletus. Ini kok enggak ya? Oh, cara bikinnya begini. Enak gitu. Bikin aja. Langsung aja aku siap-siapin bahan-bahannya, Wel. Bahan pertama adalah tepung tapioka. Daun bawang kita iris-iris begini. Dan bawang putih kepruk-kepruk. Masukin air ke teflon. Tepung tapioka masuk lalu larutkan. Setelah udah larut begini, masukkan irisan daun bawang, Wel. Bawang putih yang udah dihalus masuk. Kaldu ayam yang berdaging masuk. Garam masuk. Micin pun masuk. Lalu aduk-aduk sampai mencampur baur hingga mengental. Sampai berbentuk cenil seperti ini, Wel. Masukin lagi tepung tapioka ke mangkok besar. Lalu cenil cimol masukin juga. Nah, tangan udah cuci bersih. Lanjut cenil diulenin ke tepung tapioka. Dibejek-bejek, diremes-remes, diulur-ulur. Hingga menemukan tekstur seperti ini. Lanjut kita cetak-cetak bikin bunder-bunder kecil-kecil seperti ini. Di minyak masih adem kita cemplung-cemplungkan. Nah, setelah udah dicemplungkan kita nyalain api kecil aja. Lanjut kita bolak-balik, kita puter-puter sampai bener-bener mengembang. Terus dibolak-balik. Tuh kan, dia tuh kayak tahu bulat gitu jadinya, guys. Tetap api kecil aja. Terus dikongsrang-kangsreng. Sekira udah kopong dan matang kita angkat. Ini tuh bener-bener kopong banget loh. Pindahkan ke piring, taburkan bumbu cabe. Ini kayaknya enak banget, crispy, kriuk-kriuk loh. Ya udah masukin aja ke mulut mungil. Enak banget asli. Ini tuh enak banget sumpah. Bola melembung ada lagi. Bagus banget loh. Kemarin aku bikin gak bisa Mas Awel. Aku kemarin hasilnya kecil mulu. Diteken, ditinju. Bikin aja. Langsung aku siapin tepung ketan putih dan gula. Pertama aku gula cairin dulu. Bikin adonannya aku ngikutin resepnya Mbak Tashi. Cuman aku nggak punya gilingan, guys. Tepung ketan putihnya aku tuangin bertahap-tahap aja. Kalau dituang sekalian tuh ngebul, Wel. Gula cair langsung aku masukin juga, lalu aduk-aduk. Terus diaduk-aduk sampai bener-bener kalis. Ya, kira-kira segini lah ya. Lanjut aku bikin bunder-bunder kecil-kecil begini dulu. Di air yang mendidih kita cemplung-cemplungkan. Matang lalu kita angkat. Tambahin sedikit tepung ketan putih lagi. Lanjut dibejek-bejek begini. Dan kita ulenin tarik ulur begini aja, Wel. Nah, kalau udah lumayan kalis, kita tambahin baking powder dan baking soda. Karena kita nggak ada mesin, guys, jadi tarik ulur begini lagi. Lanjut kita bikin bunderan dan kita balurkan di wijen. Terus membalurnya sampai rata, lalu lentangkan di plastik dan kita bungkus sampai rapat begini aja. Aku diamkan di atas piring hijau selama 2 jam. Nah, setelah 2 jam kita panaskan minyak, siapkan alat-alat untuk menggorengnya. Kita buka adonan bola melembung ini. Minyak udah panas, langsung kita sor. Lanjut kita bolak-balik sampai merata banget. Dia tuh makin membesar tuh. Tapi makin besar makin gosong. Padahal apinya aku kecilin dari awal loh. Kok nggak bisa besar bongsor gitu ya? Punya gua kok kuntet ya? Maksudnya adonannya harus segede gaban? Sialan. Langsung ditusuk tuh, di dalamnya masih becek loh. Masih panas banget, tapi kayaknya enak banget ini. Kayaknya ini kriuk banget loh. Dicoba aja Gua tiup-tiup dulu, masukin aja ke mulut mungil. Panas, kurang ajar. Panas. Tuh kan dalamnya masih banjir. Ini bawang apaan ini ya? Ini di baris-baris. Ini bikin apaan sih ya? Keripik kentang. Dibikin gelang. Ngiler. Enak banget itu, bikin aja. Langsung aja siapin 3 butir bawang bombay, Wel. Bawang bombay dikompet-kompet, lalu diiris-iris begini aja, dipotong-potong. Lalu dicongkal-congkal begini, bentuk gelang seperti ini, Wel. Lanjut keripik kentang diremuk-remuk seperti ini aja, Wel. Nah, nggak terlalu halus. Siapkan tepung beras, tambahkan bawang putih bubuk, lada bubuk, garam, micin, tambah air sedikit. Aduk-aduk hingga berbentuk adonan seperti ini aja, Wel. Gelang bawang bombay kita balur-balurkan ke tepung adonan, lalu balur-balurkan ke tepung kentang yang udah halus. Langsung aja digoreng dan dikongsrang-kangsreng, Wel. Jangan lupa dibolak-balik sampai matangnya merata. Nah, kalau udah berbentuk golden brown seperti ini, lalu diangkat aja, Wel. Ya, Wel. Tuangkan ke panci saus keju, mayones, bawang putih bubuk, lada bubuk, cabai bubuk, garam, micin, dan susu full cream, lalu diaduk-aduk sampai merata. Udah mendidih diangkat aja. Biar makin lezat, cocol aja pakai sambal ini. Menggoda banget loh. Masukin ke mulut-mulut mungil. Ini tuh bener-bener enak banget, Wel. Itu donat ya? Kalau merah begitu ya? Donatnya pakai kentang. Bumbunya pakai apaan mulu itu ya? Itu apaan sih ya? Bahannya apaan sih itu? Tepung panir terus digoreng. Enak gitu. Udah aku langsung aja kukus kentangnya. Kentangnya nggak ada yang bagus, guys. Bopeng semua.
Lanjut digodok aja sampai mateng. Setelah udah mateng kita kupas-kupas kulitnya. Lalu dipotong-potong begini aja, Lanjut dibejak-bejak. Aku tuh bingung bumbunya apaan tuh dia ya. Yaudah aku pakai soda kue, baking powder, ada bubuk bawang putih bubuk, penyedap rasa, gula, garam, telur, dan tepung terigu. Lanjut dibejak-bejak begini aja, Ini tuh lengket loh asli. Sisihkan dulu adonan. Aku potong-potong aja mozzarellanya. Cuci tangan aja, aku nggak pakai sarung tangan, lengket. Aku tuh bingung bikin cetakannya gimana ini ya. Itu kan dicetaknya tuh persingkat aja videonya. Jadi aku ngikutinnya susah. Ini salah, itu salah tuh aku bingung, Ya udahlah, aku sebisa-bisanya aja. Aku dibantu sama anak-anak di rumah. Udah jadinya hasilnya pretat-pretat gitu aja tuh, kampret. Dah tuh kayak gini tuh donatnya. Langsung balur-balurkan aja ke tepung panir. Nah hasilnya tuh kayak gini, walaupun ya jelek kepet banget, Minyak udah panas langsung sor donatnya. Apinya padahal sedang aja, tapi gosong tuh hasilnya. Nah yang kedua enggak. Ini kok jelek sih? Ini kok begini banget, ini kurang ajar. Meleleh loh. Dan hasilnya tuh, meleleh, enak asli. Bola lumer lagi, Ini apalagi nih yang lumer-lumer? Oh, kentang di piring hijau kayak piring gua. Oh, ini sih bikinnya gampang sih. Cuma gini-gini doang. Bikin aja. Enak itu lumer. Bikin aja. Kentang setelah udah dipotong-potong kita rebus aja. Direbus cuma 10 menit aja mateng. Lanjut dibejak-bejak aja pakai gelas, Kayak sat-set aja gitu bikinnya. Tambahin garam, kaldu bubuk, lada bubuk, dan tepung terigu sekira 3 sendok 4 sendok lah. Potong-potong keju quick melt. Ceplokin 1 butir telur, tambahin tepung terigu juga 1 sendok. Aduk-aduk sampai merata. Lanjut bikin cetakannya gampang banget. Ambil sedikit adonan, gepeng-gepeng keju taruh tengahnya. Ditutup lalu dibunter-bunter seperti ini aja, Balurkan ke adonan telur sampai merata. Lalu balurkan lagi ke tepung panir. Diamkan dulu atau taruh di kulkas. Taruh di kulkas tuh biar agak keras gitu. Biar nanti digoreng tuh kejunya nggak bocor, Digoreng aja supaya di luarnya tuh kayak merata dan di dalamnya tuh kayak lumer kejunya gitu. Ini tuh asli sih kayak enak banget loh. Lumer banget kejunya, Penasaran rasanya kayak apa ya? Masukin aja ke mulut mungil. Enak loh. Ini tuh enak loh asli. Bikin aja yuk. Kopong. Oh, ternyata kentang bisa dibikin kopong ya. Bikinnya begini ya, digoreng-goreng aja ya. Dan bisa kopong begitu. Bikin aja. Langsung siapin kentangnya aja, Beli kentang sekalian yang jumbo-jumbo. Udah dikopet-kopet kulitnya, langsung dipotong-potong aja begini, Nah sekira tipis seginilah. Lanjut kumpulkan aja di wadah. Tambahin garam, tambahin air, lalu direndam. Aku ngerendam sekitar 30 menit aja. Buang airnya lalu dibilas. Ditiriskan hingga jadi ngampleng seperti ini, Taburkan aja dengan tepung maizena. Balur-balurkan sampai merata lalu digoreng. Pertama aku goreng pakai api kecil aja. Nah ini tuh digorengnya 2 kali, Goreng pertama kita tiriskan dulu. Aku ngikutin video yang kayak tadi, digorengnya 2 kali, guys. Nah aku goreng lagi dengan api kecil dulu. Kok nggak melembung-melembung, jadi aku gedein apinya. Tapi tetap tuh nggak melembung-melembung, kurang ajar. Ayo, melembung. Melembung, ayo melembung loh. Melembung loh, ayo melembung. Sialan banget nggak melembung. Dia pakai bahan apaan ya bisa melembung begitu ya? Giliran gua sampai gosong nggak melembung, kampret. Kan kentang itu gurih banget kalau melembung begitu. Itu bahannya pakai baking powder apa telur putih apa gitu nggak sih, Sampai keringet gobios itu kentang PA nggak melembung. Halah, udahlah. Apalagi nih lumer lagi. Ini jadi ngiler banget loh. Oh ini tuh yang kemarin ya ubi ungu. Oh iya kayak bikin risol itu. Oh bikinnya gini doang. Udah bikin aja langsung. Tapi aku pakai kentang guys, bukan ubi ungu. Setelah kentang udah diseset-seset kopet-kopet, lalu kentang potong-potong cuci bersih. Potong buah naga, lanjut dicacak-cacak aja begini. Taruh di mangkok lalu dibejak-bejak sampai halus begini aja, Tuangkan air panas, aduk-aduk sampai merata. Tuangkan kentangnya, air buah naga disaring dan dituangkan ke kentang. Rendam sebentar dan siap digodok. Tambahkan garam biar ada gurih-gurihnya. Godok sampai matang aja. Sekitar 10 menit aja sih ngerebus kentangnya. Matang lalu diangkat dan disaring. Tuang, sisihkan dan ademkan lalu dibejak-bejak lagi seperti ini aja, Karena hasilnya kurang halus jadi diparut-parut pakai saringan seperti ini aja. Nah ini udah hasilnya yakin halus. Tambahkan gula, garam sedikit dan susu kental manis. Aduk-aduk lagi sampai merata. Nah setelah itu kita potongin lagi keju mozzarella quick melt. Lanjut kita cetak-cetak, guys. Pertama bahannya kulit lumpia. Adonan pipih-pipihkan di tengahnya. Bentangkan keju yang udah dipotong-potong tadi. Lanjut dilipat-lipat begini aja sih, gampang banget bikinnya. Cuman kita lengket-lengketin dengan lem terbuat dari tepung terigu yang udah dibasahi aja sih, guys.
Nah, jadi deh bentukannya kayak gini. Setelah semua udah terkumpul, lanjut digoreng aja. Sekira lumpianya crispy gitu, guys. Cepet sih gorengnya, sekira 5 menit doang gitu. Coba kita lihat hasilnya. Nah, melte banget, lumer banget kejunya. Ini sih auto enak ini. Dicip-cip lanjut aja, masukin ke mulut mungil. Satu gigitan nempel ke lidah, kayak berasa gitu lezatnya. Ini sih kalian harus wajib bikin sih. Pakai keju oles juga bisa kayaknya. Bener-bener enak. Ih, churros gede-gede banget loh. Enak banget ini. Sumpah, ini bikin ngiler banget loh. Ini bikinnya gampang banget sih, kecil liwil-liwil. Dicocolin begitu tuh, enak banget. Bikin aja. Lanjut aku siapin aja bahan-bahannya, lelehin coklat, masukin gula, air, margarin, api normal aja, lalu aduk-aduk sampai meleleh. Tambahkan tepung terigu dengan sesuai ukuran, aduk-aduk hingga sampai menjadi adonan. Angkat lalu pindahkan tempat lagi. Kocokkan 1 butir telur dan tuang sedikit demi sedikit. Karena kalau ditublak begitu bisa jadi lembek adonannya, well. Nah, segini cukup. Nah, biar nggak lengket kita oleskan minyak plastiknya. Lalu adonan tuang di sini. Potong ujungnya sedikit. Ini kurang lebar di teflon tuh, jadi pindahin ke kuali wajan. Jadi enak tuh, tinggal pretet-pretetin, potong-potong aja walaupun nggak lurus. Tuh gampang tuh kan bikinnya, tinggal kongsreng-kangsreng aja. Nunggu warnanya sampai golden brown. Tuh kan bentukannya bagus. Nah, aku coklatnya ini keenceran ini. Tapi nggak apa-apa lah, kayaknya enak banget ini. Ya udah, masukin aja ke mulut mungil. Gampang bikinnya. Kalian bisa coba deh di rumah. Dan ini bener-bener enak. Itu apaan itu, kelihatannya enak banget. Oh, molor-molor banget. Oh, cookies. Pakai dodol ya. Pasti enak banget tuh, bikin aja. Aku siapin dodolnya sama tepung terigunya, well. Cairkan butter, tuang lalu tambahkan gula secukupnya. Aduk-aduk sampai merata, ceplokkan 1 butir telur. Tambahkan vanila biar nggak bau amis. Masukkan tepung terigu sesuai ukuran. Kasih soda kue dan garam sedikit. Aduk dulu sebentar. Masukkan coklat chips. Lanjut diaduk-aduk sampai merata begini, well. Ulenin pakai tangan biar hasilnya kalis. Lalu cetak-cetak. Masukkan dodolnya yang banyak. Biar mulur-mulur gitu, well. Nah, aku cetak dibikin begini aja. Yang dodol coklat tuh 1 dipotong jadi 2. Pastikan rapet, jangan sampai bocor. Taruh di box, ditutup, diamkan 30 menit. Nah, setelah udah 30 menit, kita taruh-taruh di kertas minyak itu biar nggak lengket. Nah, terus di open sebentar aja sih, guys. Panggang atas bawah, suhu 18. Durasi 17 atau 18 gitu aja. Ini langsung mateng loh, well. Hasilnya tuh cakep banget. Bener-bener tembem-tembem. Ini tuh asli bener-bener enak banget, guys. Mulurnya tuh keren banget tuh. Dan nyoklat banget begini. Masukin ke mulut mungil tuh. Enak banget sumpah. Bener-bener menggoda banget. Ini sih wajib kalian bikin loh. Karena bener-bener seenak itu, well. Ini namanya gogumapang. Makanan yang lagi viral terbuat dari ubi ungu. Kemarin aku udah bikin tapi ambrol, gagal, ya. Lumer banget kejunya. Aku langsung bikin lagi aja. Sebenarnya kemarin aku udah berhasil. Cuman pas diangkat tuh jadi ambrol gitu. Dan sekarang bikin lagi memakai adonan. Ini bahannya tepung tapioka, tepung ketan, tepung terigu, susu bubuk, garam sedikit, gula, kasih vanila bubuk sedikit karena ada telurnya. Nah, terus aku tambahin butter. Dicampur lagi dengan air hangat sedikit. Terus diaduk-aduk jadi adonan begini, well. Pokoknya sampai kalis gitu adonannya. Nah, ubi ungu udah matang, tambahin gula 1 sendok aja. Lalu kita becek-becek sampai hancur. Nah, kali ini aku pakai kejunya mozzarella, well. Cuci tangan lalu kita cetak-cetak. Pokoknya kita bikin bentuk kayak ubi persis gitu. Pertama mozzarella kita tutup dengan ubi, lalu lapisin lagi dengan adonan tepung, lalu ditumpuk lagi, dilapisin lagi dengan ubi ungu lagi. Nah, pokoknya bentukannya kayak gini lah. Nah, jadi dapatnya 2 guys sama yang kecil karena ubinya sedikit tadi. Lalu kita air fryer lagi biar crispy luarnya. Durasinya kita atur-atur aja dan kita pantau. Nah, ini udah matang, luarnya udah crispy, well. Kemarin tuh aku pakai keju quick melt. Hasilnya emang bagus banget. Cuman gitu guys, dalamnya kayak lembek gitu. Nah, ini karena pakai mozzarella jadi mulur begini, well. Jujur sih adonan gogumapangnya emang udah enak banget. Kalau pakai quick melt mungkin lebih enak lagi ya. Kemarin tuh harusnya didiemin aja sampai adem. Tapi ini udah enak banget.